Halo Sobat Galeri, balik lagi ke video Galeri Channel Universitas Gunadarma. Pada hari ini kita akan membahas tentang kiat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya, reksadana memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah reksadana pendapatan tetap, yakni berinvestasi pada instrumen obligasi yang memberikan kuponnya tetap dan bisa melalui membagikan dividen ataupun reinvestasi. Yang kedua ada reksadana campuran, adalah reksadana yang memiliki kebijakan untuk berinvestasi antara 1-79% pada saham, obligasi, dan pasar uang. Selanjutnya ada reksadana saham, adalah merupakan reksadana yang berinvestasi pada saham dan profil resikonya paling tinggi dibandingkan reksadana yang lain. Lalu, sebagai investor lebih memilih reksadana pendapatan tetap yang melakukan reinvestasi atau yang membagikan dividen. Pertama, jika investor memiliki tujuan pendek yaitu 1-3 tahun, maka bisa memilih reksadana yang melakukan reinvestasi karena dengan tujuan untuk mengembangkan dana secara optimal dalam periode tersebut. Yang kedua, jika investor mempunyai tipe konservatif dan pensiunan yang membutuhkan hasil pengembalian secara berkala, maka bisa memilih reksadana yang melakukan pembagian dividen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang resiko reksadana pendapatan tetap. Yang pertama, ada resiko fluktuasi harga. Untuk meminimalkan resiko fluktuasi, maka investor harus mengetahui cara kerja obligasi seperti inflasi nilai dan suku bunga akan naik atau turun. Yang kedua, ada resiko likuidasi, yaitu resiko yang timbul karena investor kesulitan melakukan pencairan dana. Yang ketiga, ada resiko gagal bayar, yaitu resiko yang timbul karena perusahaan menerbitkan obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan pokok utangnya. Selanjutnya, kita akan melihat hasil investasi historis rata-rata reksadana pendapatan tetap. Yang dapat kita simpulkan, yang pertama, reksadana pendapatan tetap cocok untuk investor yang memiliki kebutuhan tujuan keuangan antara 1-3 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap cocok untuk investor yang memiliki tipe investasi dengan risiko rendah. Selanjutnya, kita akan melihat hasil data historis reksadana campuran. Yang dapat kita simpulkan, yang pertama, reksadana campuran tetap naik dan turun mengikuti perubahan harga obligasi dan saham. Yang kedua, reksadana campuran dengan komposisi tertentu antara saham dan obligasi memberikan pilihan produk yang lebih beragam bagi investor. Lalu, bagaimana kita memilih reksadana campuran? Yang pertama, reksadana campuran cocok bagi investor yang ingin berinvestasi pada jangka waktu 3-5 tahun. Yang kedua, investor perlu melihat kinerja historis reksadana campuran selama beberapa tahun ke belakang. Selanjutnya, kita akan melihat hasil investasi reksadana saham jangka panjang. Yang dapat kita simpulkan, investasi reksadana saham dalam jangka panjang tidak selalu menguntungkan. Lalu, hasil investasi masa lalu atau masa depan tidak bisa menjadi acuan. Lalu, bagaimana cara memilih reksadana saham? Yang pertama, reksadana saham ideal direkomendasikan untuk investor di atas 5 tahun. Yang kedua, investor harus menunjukkan persiapan berinvestasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, jika investor mempercayakan kalian manajer investasi, gunakan strategi pengelolaan. Yang keempat, jika investor skeptis dan meragukan manajer investasi, dapat gunakan pengelolaannya yang lebih pasif. Sekian video pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.